yang dijamah oleh Sang Jehovah Shalom. Amin. Apapun keadaanmu, apapun sekelilingmu, ada sebuah jaminan yang kuat, ada sebuah jaminan yang kokoh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup berperkara dalam kehidupanmu. Dan hari ini saudara dikasih Tuhan, temukan damai itu, temukan sejahtera itu saat saudara menghadapi badai kehidupan ini. Next. Ya. Apabila sebuah perahu, bagi saudara yang punya perahu, halo Pak Andre, bagi saudara yang pernah naik perahu, ataupun saudara yang pernah ada di dermaga atau dimanapun berada, setiap perahu pasti punya jangkar, anchor. Ya, setiap perahu punya jangkar supaya ketika perahu itu tenang atau perahu itu bersandar di pantai, jangkar atau sebuah tali diikatkan menjadi sebuah jaminan bahwa apapun nanti yang terjadi, perahu itu tidak akan kemana-mana. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita perlu punya sebuah jangkar. Dan jangkar itu adalah pengharapan. Next, kitab Ibrani mengatakan, Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah saum. Saum adalah jangkar. Adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Tabir yang dimaksud di sini adalah di tempat di mana Holy of Holiness, ruang Maha Kudus Tuhan, hadirat Tuhan ada di sana. Saudara pastikan pengharapanmu engkau taruh di dalam hadirat Tuhan, engkau jangkarkan di dalam hadirat Tuhan. Ketika perahu kehidupan kita, perahu rumah tangga kita mengalami badai topan, ketika jangkar itu ada di dalam hadirat Tuhan, pastikan hidupmu adalah hidup yang aman. Engkau sanggup memiliki shalomnya Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan. Dialah pengharapan kita. Di tengah ketidakadaan pengharapan, di tengah keputusasaan dunia saat ini, hanya satu-satunya dialah pengharapan kita. Saudara, Alkitab pernah bercerita. Next. Di dalam kitab Markus ayatnya yang keempat, pasal 4 ayat yang ke-37, demikian firman-Nya. Lalu mengamuklah taufan. Saudara perhatikan, ini bukan topan yang biasa, ini bukan angin yang biasa-biasa terjadi di lautan, tetapi Alkitab mengatakan mengamuklah taufan. Ada situasi yang tidak bisa dikendalikan. Mungkin saat-saat ini engkau mengalami taufan-taufan di dalam kehidupanmu. Suatu situasi yang engkau sendiri tidak sanggup mengontrolnya, mengatasinya. Saya lanjutkan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Bukan sekedar topan yang mengamuk, tetapi Markus mencatat ada topan yang mengamuk dan sifatnya adalah yang sangat dahsyat. Hari-hari ini kita dipertontonkan dan kita sendiri ada di tengah-tengah topan virus yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ini sebuah gambaran situasi yang membuat kepanikan terjadi. Bukan hanya sekedar taufan mengamuk dahsyat, tetapi bahaya itu sudah masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Air di dalam konteks di sini adalah masalah. Mungkin selama ada Yesus
Di dalam perahu itu segala sesuatunya. Mungkin kita nggak bisa mengontrol, tetapi everything He is in His control. Ayat 39 berkata, ia pun bangun. Saudara, perhatikan ayat Alkitab baik-baik. Ketika angin topan menggila dan sifatnya dahsyat, di mana Yesus? Di dalam perahu. Yesus sedang apa? Saudara perhatikan, Yesus sedang tidur. Tolong katakan tidur. Yesus sedang tidur saat situasi sekelilingnya mereka panik setengah mati. Yesus Sang Jehovah Shalom itu tidur. Saya memastikan saudara, kenapa saya katakan tidur ini saya tekankan saudara. Karena akhir-akhir ini orang di dalam psikologi kecemasannya yang berlebihan tidak bisa tidur. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus, pribadi yang penuh dengan shalom itu, di tengah-tengah itu tidak mempengaruhi. Situasi sekelilingnya tidak membangunkan dia. Saya ulangi, saudara dikasih Tuhan, Yesus bangun bukan karena badai, bukan karena topan. Yesus bangun karena muridnya teriak-teriak. Yesus bangun karena muridnya sudah histeris. Not their control. Segala sesuatunya tidak dapat mereka kontrol. Mereka mencoba membuang air yang ada mungkin dengan gayung, mungkin dengan ember, tetapi mereka tidak bisa mengontrolnya. Begitu mengerikan. Yesus tidur. Dan satu-satunya yang membangunkan Yesus bukan karena badainya Yesus bangun, tetapi karena Yesus mendengarkan teriakan murid-muridnya. Saudara, Yesus adalah Yesus yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau saudara tidak bisa mengontrol keadaan ini, saudara mulai menjerit kepada Tuhan. Saya mau katakan, Yesus tidak terpengaruh dengan COVID-19 ini, tetapi Yesus terpengaruh dengan ceritamu, dengan ratapanmu. Ketika ia bangun, dia bukan cuma sekedar tenang nakku, tenang, sabar. Tidak. Ketika ia bangun, apa yang dilakukan Yesus? Yesus langsung berhadapan. Perhatikan, Yesus berhadapan dengan pokok masalahnya, problem utamanya, yaitu angin topan. Dia datang dan dia langsung beraction. Nggak perlu banyak bicara, tetapi action. Dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Yesus yang menciptakan danau Tiberias, danau Galilea. Ketika ciptaannya ini sudah mulai mengamuk, dia berhak untuk memerintah. Dan dia katakan, diam, tenanglah. Ada seru. Dalam bahasa aslinya itu adalah shalom. Angin badai disuruh reda, diperintahkan oleh Tuhan reda, shalom. Saudara, Yesus di mana saat ini? Apakah Yesus ada tinggal di dalam kehidupanmu? Pakailah otoritas Tuhan. Berbicaralah kepada keadaan dan katakan, hai, shalom. Tenanglah. Dan mungkin jiwamu tidak bisa tenang. Katakan kepada jiwamu, hai jiwamu, pujilah Tuhan. Perintahkan jiwamu untuk memuji, perintahkan jiwamu untuk mempercayai Tuhan. Yang menghardik angin itu, saya lanjutkan, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Saya suka di dalam Alkitab Message
Dia berkata di dalam Alkitabku, hush, diam, kau, hush, kau. Seperti saudara punya ayam, saudara punya ternak mungkin ya, itu seperti mengusir ayam. Shh, kau, tenang. Dan itu yang Yesus kerjakan. Apabila dia mendengar teriakanmu, apabila dia mendengar doa-doamu, maka dia akan bangun dan dia akan shh, minggir, tenanglah. Dan hanya menjadi akibat dari perintah Yesus. Lalu angin itu reda dan danau itu pun, perhatikan ya, tadi topan yang apa tadi? Mengamuk, yang dahsyat amukannya. Sekarang danau itu bro, perhatikan Alkitab ini. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Katakan teduh sekali. Teduh sekali. Yang tadinya mengamuk dahsyat, sekarang diperintahkan Yesus dan dia berubah menjadi teduh sekali. Saya sangat yakin Yesus sanggup meredakan apapun menjadi badai kehidupan kita menjadi teduh sekali. Next. Mazmur 34 ayat 18 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Apabila anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat GSJ atau Boali Victory Christian Church ini berseru-seru, Alkitab memastikan maka Tuhan mendengar. Bukan cuma sekedar mendengar, tetapi dia akan bertindak. Tetapi dia bukan sekedar bangun, dia akan berhadapan dengan pokok masalah itu dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kita punya Tuhan yang selalu action. Kita punya Tuhan yang selalu ready untuk bertindak dalam kehidupan kita. Perhatikan, dibuat segala sesuatunya menjadi teduh sekali. Next. Ada sebuah pepatah. There will be storms in life, but there is someone clear you can anchor your reality to. Artinya saudara, kalaupun hari-hari ini, mungkin ke depan nanti kita akan mengalami hal-hal badai-badai dalam kehidupan kita. Tetapi ada seseorang yang bisa diandalkan. Seseorang yang dimana jauh lebih besar daripada badai itu. Dan kepadanya kita bisa membuang, kita bisa menempatkan jangkar kehidupan kita, sehingga kita bisa tenang, teduh sekali. Mazmur berkata, Mazmur 93 ayat 4 dalam versi New International Version, mightier than the thunder of the great waters, mightier than the breakers of the sea. The Lord on high is mighty. Bahasa Indonesianya, next. Daripada suara air yang besar yang bergemuruh, daripada pecahan-pecahan ombak laut yang hebat, Mazmur berkata, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Saudara, masalahmu tidak sebanding dengan kekuatan Tuhan. Problemmu jika diperhadapkan dengan Tuhan itu tidak
apple to apple. Yesus tidak bisa dibandingkan dengan perkara-perkara, masalah-masalah pergumulan. Terlalu kecil bagi Yesus dan terlalu besar buat dia untuk bertindak di dalam setiap pergumulan permasalahan kita. Tapi kenyataannya Pak Pendeta, saya masih merasa sedih, saya masih merasa terpukul, saya masih terkapar, saya masih lemah, saya gak sanggup untuk beriman sekuat seperti yang dikhotbahkan Pak Pendeta. Next, saya mau katakan, it's okay to feel like you not okay. Saya mau katakan saudara, dan seringkali di dalam gereja ini dikatakan bahwa it's okay. Apapun keberadaanmu, it's okay. Jangan merasa terlalu kecil, jangan merasa terlalu lemah. Mungkin saudara berkata, aku sudah putus pengharapan, aku sudah gak bisa, ada sesuatu yang bisa aku harapkan lagi. It's okay. Saya mau kasih tahu saudara, bagaimana attitude-nya Tuhan, bagaimana sikapnya Tuhan, bagaimana cara bertindaknya Tuhan terhadap orang-orang hamba-hambanya, terhadap anak-anaknya yang sedang dalam pergumulan bermasalah dan sepertinya tidak kuat menghadapi pergumulan permasalahannya. Apa yang Yesus, apa yang Tuhan, apa yang Allah kita kerjakan. Di dalam Alkitab kita ada seorang tokoh Alkitab, nabi yang besar, nabi yang dikagumi di Israel sana, nabi yang sanggup mengalahkan dewa-dewa Baal yang jumlahnya beratus-ratus, nabi yang bisa di dalam karir pelayanannya on the top. Beberapa hari yang lalu dia mengalami kemenangan, beberapa hari yang lalu dia mengalami kesuksesan dalam pelayanannya. Tetapi beberapa hari kemudian saudara, hamba Tuhan yang sama ini, nabi yang besar ini yang namanya Elia ini mengalami keputusasaan sampai dia berkata, sampai dia mau bunuh diri. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 berkata, ini pengakuan Elia, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Seorang nabi besar yang beberapa hari yang lalu mengalami puncak daripada pelayanannya, puncak daripada kesuksesannya, badai menyerangnya, teror menyerangnya, dan membuat kaki-kakinya goyah, membuat dia lemah. Saya mau katakan, it's okay kalau engkau saudara lemah, tetaplah berhadapan dengan Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan. Saudara tidak sendirian, karena Alkitab pernah mencatat seseorang pun yang pernah hancur visinya, pelayanannya, mungkin dia berkata, Vene, gak ada sesuatu yang bisa diharapkan, dan akhirnya dia gak pernah mati. Seseorang yang tidak pernah mati langsung naik ke surga, dan sampai sekarang dia tidak pernah mati. Puji Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan doanya. Saudara dikasih Tuhan, pribadi ini lemah. Akui saja kalau engkau lemah, akui saja, terus terang saja di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan tadi, kenapa saya tadi suruh mengulang kata tidur, ya. Ayat selanjutnya berkata, sesudah itu, sesudah dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah. Maka lihat attitude-nya Tuhan. Tuhan bukanlah Tuhan yang menghakimi saat kita mengalami keputusasaan. Tuhan bukan Tuhan yang menuntut, hai Elia, engkau nabi besar, engkau pendeta besar, wah jangan begitu, nanti diikuti oleh jemaat-jemaatmu, diikuti oleh bangsa Israel. Jaga nama baik pelayanan, jangan menjadi seolah-olah kamu.
Tuhan tidak menuntut Elia. Apa yang dikerjakan Tuhan untuk Elia? Ketika Elia sudah tidak tahu apapun juga yang dia kerjakan, Tuhan menyuruh malaikatnya, the angel daripada Tuhan, datang kepada Elia dan membangunkan dia. Dan Tuhan siapkan makanan. Tuhan siapkan roti di mana dia, makanan dan minum di mana dia berada. Attitude-nya Tuhan. Ketika kita mengalami lemah, Tuhan tidak menuntut kita, tapi justru Tuhan datang secara pribadi kepada kita dan memberikan penguatan kepada kita. Ayat yang ke-6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Katakan roti bakar. Roti bakar. Roti bakar. Sekali lagi katakan roti bakar. Roti bakar. Haleluya. Kita pengen roti bakar. Sekali lagi katakan roti bakar. Roti bakar. Ya. Mau beli. Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara, kalau engkau tidak tahu apapun yang engkau lakukan, apa yang harus engkau kerjakan, engkau nggak tahu, engkau sudah putus asa, solusinya adalah datang kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan, dan langkah selanjutnya tidur. Tidur saja. Hargai Tuhan, hormati Tuhan. Jangan recok-recoki Tuhan. Kalau sudah nggak tahu ngapa-ngapain, ceritakan kepada Tuhan, dan tidur. Lalu tidur saja. Ketika dia tidur, dan kekuatan Tuhan nyata atas kehidupannya. Bahkan ketika Elia setelah itu jalan 40 hari, nggak makan, nggak minum. Karena makan dan minum daripada Tuhan sudah mencukupkan Elia untuk menempuh 40 hari perjalanan ke gunung apa itu namanya? Ya, Gunung Karmel. Di sana Tuhan bertemu kembali dengan Elia dan Tuhan katakan, Elia, apa kerjaanmu di sini? Tuhan tidak menuntut apapun juga kepada Elia. Hanya Tuhan memberikan shalom damai sejahteranya, ketenangan di dalam Elia, menatap kembali pelayanannya, menatap kembali apa yang Tuhan sudah ingin kerjakan dalam kehidupan Elia. Elia dipulihkan oleh Tuhan, dan dia berdampak luar biasa bagi kerajaan Israel. Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya. Saudara dikasih Tuhan, next. The Lord who numbers the hair on your head cares and will restore you tenderly with His love. Tuhan tetap Tuhan yang sama, dan firman-Nya berkata, Dia menghitung semua yang ada di rambut kita ini. Berapapun jumlah rambut kita ini, Tuhan juga tahu. Kalau satu pun itu rontok, jatuh dari kepala kita ini, itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Amin, Pak Amin. Tuhan, ya, semuanya Tuhan perhatikan. Bahkan satu helai rambut kita ini, Tuhan juga memperhatikannya. Dia sayang sama kita, Dia cinta sama kita, Dia menaruh hasrat kepada kita untuk senantiasa ada di dalam kuasa dan anugerah-Nya. So, pertanyaannya selanjutnya, next, what ground is your word according? Saudara, di posisi mana saudara melemparkan jangkarmu, itu menentukan ketenangan jiwa. Di dalam kebenaran yang mana, di dalam sebuah kebenaran yang nyata yang mana, engkau menaruh pengharapanmu, mempercayainya, di sana letak shalom, letak di dalam kehidupanmu. Engkau bisa mengalami kemenangan, shalom dan sejahtera daripada Tuhan. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17 versi Message-nya berkata,
This is my son, chosen and marked by my love, delight of my life. Perkataan ini tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, ini satu-satunya anakku, ini satu-satunya orang yang aku cintai, ini pribadi yang kepadanya aku berkenan, kepadanya sepenuhnya. Seluruh surga itu tidak ada bandingannya dengan Yesus. Yesus satu-satunya yang menjadi kecintaan Allah Bapanya. Tetapi saudara, yang paling dia cintai, yang paling dia hargai, Bapa berikan kepada kita. Saya harap ini menjadi anchor. Saya harap ini menjadi sebuah saut, menjadi sebuah sangkar pengingat kita bahwa saudara, apapun terjadi dalam kehidupan, engkau adalah pribadi yang sangat dicintai. Apa buktinya aku dicintai? Yesus saja diberikan kepadamu. Seseorang pribadi yang sangat berharga sekali di hadapan hadirat Bapa itu diberikan kepadamu. Mau bukti apa lagi saudara? Saudara begitu mulia, saudara begitu berharga, sangat dicintai. Apapun kondisimu, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, apapun yang terjadi di dalam emosi mentalmu, saudara sangat dicintai oleh Tuhan. Biarlah ini menjadi anchor, ini menjadi sau, ini menjadi sebuah pedoman dalam kehidupanmu. Aku orang yang dicintai, aku orang yang begitu dihargai. Roma 5 ayat 18 berkata, but God demonstrates His own love toward us. Tuhan itu mendemonstrasikan cintanya kepada kita. Saat kapan? Is that why we were still sinner? Itu ketika kita masih menjadi orang-orang yang berdosa. Christ died for us. Yesus sudah mati bagi kita. Saat kita jauh sekali daripada Tuhan, jauh sekali boro-boro memikirkan gereja, boro-boro memikirkan pekerjaan Tuhan, jauh sekali memikirkan keluarga kita aja kita enggak. Kita jauh sekali. Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan sudah menyayangi kita semuanya. Kurang apa lagi? Dialah saut itu. Dialah jangkar itu. Saat ini menghadapi angin, saat menghadapi gelombang-gelombang kehidupan seperti ini, saudara butuh jangkar, saudara butuh saut yang saudara bisa dapatkan di dalam hadirat Tuhan, yaitu Yesus Kristus namanya. Biarlah Dia bekerja dalam hidupmu, membuat engkau teduh sekali. Saya berdoa hari-hari ini supaya setiap jemaat-jemaat Tuhan diubahkan Tuhan menjadi teduh sekali. Saudara tidak perlu panik, tidak perlu histeris dan sebagainya. Dan Tuhan lakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupmu dan keluargamu, dibuat keluargamu teduh sekali di dalam hadirat-Nya. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di rumahmu masing-masing. Tuhan menyertai kita semuanya. Dan sebuah kebenarannya tidak dihitung berdasarkan performamu, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau kerjakan, apa yang sedang engkau pikirkan dan sebagainya. Semuanya dihargai karena engkau memiliki jangkar, yaitu Yesus Kristus itu sendiri dalam hidupmu. Dan Tuhan buat engkau jadi aman. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.